Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi kepada saya Anissa Nur Aini, NPM C0 19023, Prodi D3 Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bengkulu. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan pada materi bab 8, yaitu kita di sini akan fokus pada perubahan dalam bagian kepemilikan entitas induk yang kedua akuntansi pada periode intern. Jadi, waktu kita belajar pada chapter 3 dan 4, itu kita masuk materi bagaimana kita menyusun laporan keuangan konsolidasian dengan kasus akuisisinya pada nilai tercatat. Yang dikatakan akuisisi itu adalah ketika suatu perusahaan memperoleh pengendalian atas perusahaan lain. Suatu perusahaan itu mendapatkan pengendalian atas perusahaan lain. Itu kalau dia akuisisi pada saham perusahaan lain itu atas 50%, di atas 50%. Ingat ya, hak pengendalian itu adalah hak pengendalian atas bisnis, bukan pengendalian atas bagian aset. Jadi kalau dikendalikan itu yaitu bisnisnya, bukan asetnya dari suatu perusahaan. Untuk bisa kita mengendalikan suatu bisnis itu, perusahaan lain, maka syaratnya kita harus menguasai lebih dari 50% saham tersebut. Dan baru kita bahas ketika perusahaan itu memperoleh pengendalian atas perusahaan lain. Ada dikenal akuisisi bertahap, ada akuisisi sekaligus. Kalau kita akuisisi bertahap itu berarti sebelum memperoleh pengendalian atas perusahaan lain, perusahaan kita sudah mempunyai investasi di perusahaan tersebut. Kalau di pertemuan pada bab sebelumnya, kita mengasumsikannya selama periode ketika PT Nusantara mengakuisisi pada PT Andalas di bab sebelumnya, dan diasumsikan persentase kepemilikan saham PT Nusantara terhadap PT Andalas itu tidak berubah. Misalnya 2 Januari 2015 PT Nusantara mengakuisisi 75% sahamnya pada PT Andalas. Maka kalau di bab sebelumnya itu diasumsikan kepemilikannya 75%, maka ini juga tidak akan ada perubahan selama periode tahun 2015. Tetapi pada kenyataannya sangat mungkin setelah diakuisisi oleh PT Nusantara dengan kepemilikan 75%, kemudian PT Nusantara menambahkan persentase kepemilikan sahamnya dari PT Andalas, misalnya menjadi 90%. Tapi kita tidak akan tapi tidak dibahas di bab sebelumnya, dan akan dibahas seputar konsolidasi. Itulah namanya perusahaan atau perubahan kepemilikan saham PT Induk pada PT Anak, tapi catatannya tidak menghilangkan pengendalian yang dimiliki oleh PT Induk. PT Nusantara waktu 2 Januari 2015 mengakuisisi 75% saham pada PT Andalas. Kemudian di tahun 2015 dia menambah lagi sebesar 10%. Maka persentase kepemilikan PT Nusantara pada PT Andalas menjadi 85%. Pengendalian tidak hilang pada persentase kepemilikannya bertambah atau juga bisa berkurang. Misalnya terjadi kesalahan pada transaksi yang mengakibatkan persentase kepemilikan saham pada PT Nusantara pada PT Andalas itu berkurang menjadi 60%, maka ya turunnya itu sebesar 15%. Dan itu akan dibahas pada bab ini. Nah, jadi apa yang menyebabkan kepemilikan saham yang dimiliki PT Induk atas PT Anak itu karena apa? Kalau di buku sesudah yang kita pelajari itu ada dua. Yang pertama ada perubahan kepemilikan saham PT Induk atas sahamnya PT Anak itu berubah karena transaksi yang dilakukan pada induk perusahaan. Yang kedua, perusahaan kepemilikan saham yang dimiliki PT Induk itu terjadi bukan transaksi yang dilakukan oleh PT Induk, tapi
yang melakukan transaksi ini adalah entitas anak. Misalnya A sebagai induk perusahaan punya 60% pada PT B. Berarti ada 40% saham pada PT B yang tidak dimiliki oleh A. Sebagai PT induk, ternyata 40% itu 30%-nya dimiliki PT C, persennya dimiliki PT D. Anggaplah jumlah saham biasanya yang beredar dari PT B itu 1 juta lembar. Berarti kalau PT A yang punya 60%, saya sebagai punya saham menguasai 600.000 lembar saham PT C. Pada PT C 300.000 lembar saham. Pada PT D 100.000 lembar saham miliknya PT B. Nah, kemudian terjadi perubahan kepemilikan saham yang dimiliki PT A atas sahamnya PT B yang pertama itu karena transaksi yang dilakukan oleh entitas induk itu sendiri. Contohnya pada PT A tadi membeli 10% sahamnya kepada PT B dari C. Nah, itu yang namanya transaksi yang dilakukan oleh PT induk akibat dari PT A membeli 100.000 lembar saham PT B yang dimiliki oleh PT C, maka sekarang jumlah kepemilikan PT A bertambah dari 60% menjadi 70%, yaitu 700 lembar. Sedangkan pada PT C turun menjadi 20% karena tinggal 200.000 lagi. Pada PT D tetap 10%. Berarti ada dampak ketika PT A membeli tambahan dari pihak ketiga. Tentunya kepemilikan saham pada PT A bertambah dan kepentingan non pengendalian berkurang. Itu konsekuensinya kalau PT C dan D itu namanya kepentingan non pengendalian. Kemudian PT B melakukan pembelian kepada saham yang beredar pada PT C, misalnya sebesar 10%. Jadi ada 100.000 lembar saham PT C ditarik oleh PT B sebagai tersur. Share otomatis sebagai 100.000 lembar ini tidak beredar. Berarti yang beredar hanya 900.000 lembar yang melakukan transaksi bukan PT induk tetapi PT anak, tapi punya konsekuensi terhadap kepemilikan saham yang dimiliki oleh PT A atas PT B. Kenapa bisa seperti itu? Karena jadi setelah PT B melakukan tertiary share dengan membeli kembali 100.000 saham miliknya yang selama ini dipegang oleh PT C sebagai saham tersur, maka jumlah saham yang dimiliki oleh PT C yang tadinya 300 lembar sekarang tinggal 200 lembar. PT D tetap 100.000 lembar. PT A tetap 600 lembar. Jumlah yang beredar adalah 900.000 lembar, bukan 1 juta lembar. Yang 100.000 lembarnya dijadikan tersur share tidak beredar. Nah, sekarang persentase pada PT induk itu tidak lagi 60%, lebih tinggi dari 60%. Kenapa? PT A mempunyai 600.000 lembar, tapi pembagiannya bukan dari 1 juta, tapi 900.000 lembar, maka PT A pasti di atas 60%. Nah, itu contoh transaksi yang dilakukan oleh PT anak menjadi Nah, itu contoh transaksi yang dilakukan oleh PT anak yang menjadikan kepemilikan saham PT induk menjadi berubah dan kepentingan non pengendalian pun berubah. Nah, sekarang kita kembali lagi ke buku yang menurut PSAK 65 tahun 2014, di mana perubahan dalam pembagian kepemilikan induk pada entitas anak yang tidak melibatkan hilangnya pengendalian entitas induk pada entitas anak adalah transaksi ekuitas. Ingat, kalau transaksi ekuitas maka tidak akan ada pengakuan keuntungan atau kerugian. Maksudnya kalau terjadi selisih nanti itu tidak diakui sebagai keuntungan atau kerugian, tapi dia mempengaruhi ekuitasnya pada PT induk. Kemudian ada transaksi di mana entitas induk menjual sebagian sahamnya
kepada pihak ketiga. Ini sama yang melakukan transaksi adalah entitas induk, tapi mengakibatkan kepemilikannya berkurang. Kemudian perubahan kepemilikan itu akibat transaksi yang dilakukan entitas anak. Ada banyak contoh yang melibatkan perubahan kepemilikan saham. Dimiliki PT induk terhadap sahamnya pada PT anak karena transaksi yang dilakukan adalah entitas anak.